Saya dan tim mengembangkan eco-friendly stove karena berlatar belakang sampah yang ada di Yogyakarta itu semakin menumpuk. Dan kemarin sewaktu kita menggagas itu di TPA Piungan, tempat pembuangan akhir Piungan itu benar-benar baru ditutup total. Jadi masyarakat itu bingung mau buang sampah di mana. Jadi mau nggak mau tuh kita harus mengolah sampah tersebut. Oh ternyata pas juara presentasi Startup Tumbuh disebut tuh nama kita. Wah ini benar kan baru baru kan namaku dua kata kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Pada episode kali ini, kita kembali akan membahas sebuah inovasi yang luar biasa dari salah satu tim peraih medali perunggu pada PIMNAS 36 cabang video gagasan konstruktif. Tim ini membuat sebuah gagasan berupa kompor berbahan bakar dari sampah organik yang juga dapat menghasilkan energi listrik. Lebih lengkapnya akan kita bahas bersama ketua timnya yang sudah bergabung dengan kita secara virtual, yaitu Mas Angga Kurniajati. Oke, selamat sore Mas Angga. Sorry Mas. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mas Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini Mas Angga sedang di eh, KKN tadi ya? Ya baru KKN nih Mas di Jepara. Oh, oh, di Jepara. Oke, sini kita buat teman-teman, sini kita akan membahas inovasi Mas Angga dan timnya yaitu Eco-Friendly Stove ya. Ya betul. Bisa minta tolong diperkenalkan diri dulu Mas dan penjelasan singkat tentang inovasinya. Sebenarnya perkenalkan saya Angga Jati. Saya dan tim mengembangkan eco-friendly stove karena berlatar belakang sampah yang ada di Yogyakarta itu semakin menumpuk. Dan kemarin sewaktu kita menggagas itu di TPA Piungan, tempat pembuangan akhir Piungan itu benar-benar baru ditutup total. Jadi masyarakat itu bingung mau buang sampah di mana. Jadi mau nggak mau tuh kita harus mengolah sampah tersebut. Jadi kita berpikiran untuk membuat apa sih apa namanya bahan alat yang bisa dipakai buat mengurangi sampah atau buat mengolah sampah tersebut. Tapi karena masih keterbatasan bahan dan lain-lain, jadinya kita masuk di video gagasan konstruktif. Seperti itu, Mas. Oh ya. Buat info buat teman-teman, ini cabangnya adalah video gagasan konstruktif dan Mas Angga ini dari Universitas Gajah Mada. Betul. Iya. Kemarin UGM juara umum Mas ya? Alhamdulillah kembali. Kemarin juara umum. Ya luar biasa UGM. Tadi awalnya karena melihat tumpukan sampah di sana ya. Ya, di tempat pembuangan air itu ditutup kan, Mas. Jadi kayak eh, orang-orang tuh bingung mau buang sampah di mana. Dan kalau semisal di kota Jogja sendiri itu udah ada beberapa yang menerapkan pengolahan sampah anorganik gitu, mau nanti ditukar ke bank sampah atau bagaimana gitu. Nah, nah sampah organiknya ini yang masih menjadi PR. Kalau semisal orang kabupaten ya kayak sebut aja di luar kota Jogja gitu masih bisa ditimbun gitu. Nah, kalau semisal di kota Jogja sendiri kan ini ya Mas keterbatasan lahan juga kan. Jadi itu sih yang kayak wah, ayo inovasi ini direalisasikan gitu. Oh iya. Saya tonton di videonya itu juga ada selebaran penutupan TPA itu ya. Ya, Oh iya iya iya. Keren-keren. Kalau sampah yang digunakan di stove ini berarti sampah organik saja. sebenarnya kalau kemarin sih semua sampah ya, tapi Hmm. kemarin pas PIMNAS itu juga dijelasin sama dosennya kalau semisal nggak bisa semua sampah kayak masa mau masukin baterai juga buat bahan bakar. Hmm. Nah, jadi kayak yang dipertegas itu sampah organik sama anorganik juga. Tapi yang sampah organik itu kuncinya harus dikeringin dulu. Kalau semisal musim hujan itu bisa dimasukkan setelah api di dalam kompor itu nyala. Itu sih Mas kurang lebih cara kerjanya. Jadi Oh kayak iya. sampah itu udah nggak terlalu basah, jadi nanti ikut kebakar. Oke oke. Kalau cara kerja eco-friendly stove ini bisa di-share Mas? Cara kerjanya ya bentar. Iya. Kalau cara kerjanya sih
Nah, kurang lebih yang di bagian bawah itu ada apa namanya? Ada lubang buat masukin sampahnya. Nah, itu nanti sampah kebakar. Kemudian yang sebelah atas ini adalah filter. Nanti Hmm. jadi ke atas itu nggak sama asap, tapi yang menjadi PR adalah residu yang keluar. Jadi kan kebakar kan nggak asap doang, bisa jadi kayak partikel-partikel kecil. Nah, itu kalau di tempat tim kami kemarin itu masih menjadi PR. Nah, dari pembakaran pembakaran tersebut tuh ada kayak apa namanya konverternya jadi listrik yaitu peltier di sini ada peltiernya yang kemudian disimpan di aki. Nah, nanti bisa dialirkan ke apa namanya ke listrik lewat colokan itu. Nanti ada indikatornya juga seperti itu. Oh iya iya. Berarti selain panas yang ada di kompor itu tidak terbuang ya, akan dikonversi menjadi listrik. Ya, jadi panas panasnya itu termanfaatkan juga. Oh iya iya iya. Keren keren keren. Kalau komponennya ini apa aja, Mas? Kalau komponennya sih sederhana sih mas, lebih tepatnya kayak ada peltier, Hmm. kemudian ada filter juga, ada filter, kemudian ada colokan, aki, terus ada indikatornya juga. Kurang lebih sih seperti itu. Terus bisanya sih lebih ke kayak kompor biasa sih mas, kayak ada tungkunya, terus ada yang buat ngebakarnya gitu. Oh iya iya. Komponennya berarti tidak ada yang apa namanya futuristik gitu ya, bisa didapatkan gitu. Ya, nah kan yang gagasan konstruktif ini tuh bisa diterapkan secepatnya ya Mas. Hmm. Jadi eh, kita pakai komponennya tuh yang udah ada. Nah tapi di sini kenapa kita belum masukin, kita kenapa nggak masukin ke Karsa Cipta yang bikin produknya gitu? Karena pertama itu filternya Mas, kita masih bingung eh, bahan filter apa yang aman jika apa namanya digunakan untuk memasak gitu. Kalau misal memakai kayak yang digunakan di motor itu kan nggak bisa ya, nanti malah Hmm. gimana gimana gitu. Iya iya. Berarti itu adalah tantangan untuk pengembangan selanjutnya ya, filternya. Tuh, Oke oke. Kalau ini Mas, perhitungan jumlah sampah dan listrik yang dihasilkan itu ada nggak? kalau perhitungan sampahnya itu sih kemarin kubikasi ininya kompornya tuh muat Hmm. 2 kilo karena rata-rata harian di Jogja sendiri itu per orang tuh kalau nggak salah ya mas, ingat saya itu Iya. 2 kilo per orang. Jadi kayak 2 kilo sampah itu nanti menghasilkan berapa sekitar 3 atau 4 volt listrik yang nanti disimpan ke aki seperti itu. Oh iya iya. Kalau baterainya nih Mas pakai aki ya atau bisa pakai baterai yang model lain? Nah, kebetulan karena untuk mempercepat ya ibaratnya kayak yang bisa mudah didapatkan gitu, kita makainya di sini aki. Iya iya. Yang saya lihat di videonya itu ini di prototipe itu pakai apa kayak kaleng gitu ya kemarin ya di videonya. Ya, Ukurannya itu memang nah, rencananya segitu Mas atau berbeda? nah, rencananya memang sebesar itu ya Mas, karena kalau semisal nanti terlalu besar atau terlalu kecil nanti kan kayak ya nggak seimbang gitu lah. Oh iya iya. Kurang lebih ukurannya sama kayak kayak kalau kalau dulu tuh kayak kompor yang ada sumbunya itu loh Mas, kompor Oh minyak iya. gitu. Kurang lebih Kompor. ukurannya seperti itu. Oh iya ya. Memang ukurannya untuk kompor rumahan ya. Ya, Oke. Oke. seperti itu. Kalau bahan di luar kompornya ini Mas rencananya pakai apa? Untuk apa ya, ibaratnya kayak lebih mudah didapatkan sih rencana besi tapi yang nggak terlalu tebel biar kayak apa namanya nggak memberatkan gitu Mas. Oh iya iya. Kalau penanganan panasnya ini apakah nanti ada titik maksimalnya gitu? Apakah nanti ini terlalu panas sampai berefek buruk ke baterainya? Jadi nah itu masih belum belum kami kaji ulang, tapi kalau semisal yang di dalam pembakaran itu maksimal di berapa ya kemarin 80 atau berapa derajat gitu, jadi kayak Hmm. panas yang standar untuk memasak aja. Terus di Oh iya. sekat baterainya itu juga ada kayak peredam panasnya gitu mas,
Jadi Oh sebenarnya iya lebih iya. konsepnya tuh lebih ke yang pembakaran di ruang tertutup gitu loh, Mas. Yang Oh iya sampahnya. iya. Kan kalau Kemarin misal skala besar tuh ada, kalau misal skala besar tuh ada, tapi nah ini kita coba kayak di skala kecil gitu. oke oke. Kemarin juga saya lihat ada kipas Mas ya, itu untuk membantu pembakarannya. Ya, untuk kayak mendorong api naik sih. Oh iya iya iya. Itu kipasnya itu di mana tempatnya? Di bagian bawahnya peltier sih, Oh bagian Maventer. Oh iya iya iya. Oke oke. di bawah api. Iya iya. Kemarin setelah setelah melihat video itu kesan pertama saya adalah ini kualitas videografinya itu bagus sekali. Nah, jadi ceritanya kemarin ini gini Mas, kan ada yang banyak ya yang animasi. Nah, terus Hmm, setelah diskusi sama dosen pembimbing itu, coba kalian buat yang kayak video real life-nya gitu. Jadi pesan ke masyarakat kalau misal dianimasikan tuh kayak lebih untuk menyasar masyarakat luas tuh kurang dapat. Jadi hmm, akhirnya kita videonya full. Nah, tapi kemarin dapat komentar sih sama juri itu karena kita pakainya properti kan Mas. Dikiranya hmm. nanti pembohongan publik gitu kalau misal make kok make kaleng gitu. Nah, jadi kesannya tuh wah, pakai kaleng aja bisa, padahal kan pengennya kita tuh buat nunjukin ukurannya tuh segini. Nah, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini gitu. Oke. Kalau ini Mas, eh, saya penasaran seberapa besar pengaruh kualitas videografi terhadap penilaian akhir di PKM VGK ini. Apakah semisal timnya Mas Angga ini membuat video yang sama dengan ide yang sama, hanya saja misal kameranya itu kualitasnya lebih rendah, itu apakah pengaruhnya signifikan? eh Sepertinya sih lumayan ya Mas, karena di buku pedoman sendiri sudah ada Hmm, kayak kriteria minimal gitu. Harus berapa, saya ingat saya tuh harus 1080 dan minimal tuh di 720p. Nah, saya makainya di 4K itu karena biar kalau misal ditampilin di layar yang gede itu nggak terlalu pecah gitu Mas. iya, Jadi iya. menurut saya ya lumayan berpengaruh sih ini apa namanya kualitas video di video kesan konstruktif kan namanya juga VGK ya, masa Hmm, videonya kurang gitu. iya, iya. Keren sih ini kayak kualitas film pendek gitu. Dari pencahayaannya, konsep idenya gitu. Aktor-aktornya. Oke, oke. Kalau kita masuk ke pengalaman PKM Timnasnya nih, Mas. Kalau tantangan terbesar selama proses PKM sampai Timnas ini apa? Tantangan terbesar sih tetap di proses pengambilan video dan timeline yang sangat mepet itu sih Mas, kayak kita harus bikin proposal, bikin video, ngedit video, diskusi sana sini, terus nanti kalau misal udah lolos di itu setelah PKP 2 nanti ada pembuatan poster juga. Tantangannya sih lebih ke baginya ya Mas. Jadi kita berlima itu kayak oh kamu nanti yang bagian kamu PIC ngedit, kamu PIC megang sosmed, kamu PIC megang laporan. Jadi kayak lebih ke bagi tugas gitu. Nah nanti kalau misal udah kebentuk gambar kasarnya nanti bisa didiskusin bareng-bareng gitu. Sebenarnya sih itu sih Mas langkahnya juga. Oh iya, iya. Tapi semua tantangan itu alhamdulillah bisa diatasi ya sampai bisa meraih medali. Alhamdulillah. Kalau dari tantangan sebagai ketua sendiri, Mas, apakah ada yang berbeda? Eh, Sepertinya sih kalau di tim kami tuh kayak kita maju kerja kerja bareng dan maju-maju bareng gitu. Jadi menurut saya nggak ada tantangan sebagai ketua dan apalah itu sih Mas. Iya, Jadi iya. kayak ya santai aja. Jadi kayak ya udah kalau misal ada pressure kan termasuk kita semua nggak kita diskusiin nggak apa namanya nggak dipikir sendiri juga kan sebuah tim bukan perseorangan juga kan. Jadi nggak ada pressure sebagai ketua atau sebagai anggota.
Oh, iya, berarti timnya solid-solid Mas ya? Alhamdulillah solid Mas. Alhamdulillah. Kalau ini untuk memilih tim ada tipsnya nggak? Gimana Mas? Tips untuk memilih anggota tim? Waduh, tips memilih sih lebih ke gimana ya? Kalau cari ini Mas, cari orang yang benar-benar ada yang paham. Pertama ada yang paham tentang sistematika laporannya. Terus kedua ada yang paham editing karena PKM 2 tahun ini kan udah ada sosmednya, keluaran wajibnya tuh ada sosial medianya. Jadi paling nggak kita bisa bikin postingan. Terus ada yang paham bener-bener apa teknologi yang mau kita bawa. Terus ya ada yang bisa mengkoordinir itu semua. Jadi kriterianya sih gitu sih Mas. Jadi nggak kayak kamu dekat nih sama aku, ayo ikut. Nggak. Kalau aku sih lebih ke oh ini paham ini gitu. Oke, oke, berarti lebih ke kemampuan setiap anggota tim ya? Ya betul. Oke, oke. Kalau ini Mas tadi dari gagasannya ini seandainya ingin diproduksi massal itu tantangan terbesarnya itu apa? Tantangan terbesar sih di biaya sih Mas. Kalau misal kita hitung-hitung kemarin. Sebenarnya belum dihitung secara total, tapi kalau misal kita bayangin dari businya, terus kemudian ada PLTR-nya, versi kecilnya, terus aksinya, ya walaupun itu bisa didapatkan di berbagai tempat kan, untuk R&D-nya kan nggak segampang itu, kemudian biaya produksinya apa namanya belum bisa ketekan gitu, karena nggak semua daerah tuh harganya sama gitu. Oh iya, iya. Berarti di biaya ini ya yang andalan terbesarnya. Ya, kendala terbesar di biaya sama mungkin pencarian bahan buat filter. Karena yang sampai sekarang belum dapet tuh bahan filter sih yang Oh aman iya. masak gitu. Iya ya, benar juga sih. Kalau ini Mas, rencana ke depan kira-kira idenya ini bisa dikembangkan seperti apa? Kalau dari kami sih mungkin kita berharap kalau semisal ada yang mau terusin ibaratnya tuh kayak oh ada yang punya ide tambahan atau inovasi tambahan yang bisa diterapin di kompor ini, misalnya kayak bisa dikonekin ke HP lah atau misal Hmm, udah nemu apa namanya udah nemu komponen-komponen yang terus mau dimasukin ke PKMKC atau mau diproduksi masak diproduksi massal itu monggo, kalau semisal mau dilanjutkan seperti itu. oh, iya. Kalau filternya ini apakah ini juga bisa menjadi peluang untuk PKMRI ke depannya? Eh, Kalau semisal RE masih kurang tahu ya Mas, tapi kalau semisal KC kemungkinan bisa. Jadi kayak Hmm, filter itu yang aman aman buat memasak, tapi em, apa namanya bisa menyerap semua partikel, nggak hanya apa namanya nggak hanya asapnya, tapi juga kayak partikel-partikel hasil pembakaran gitu, yang hmm. kecil-kecil. Oh iya iya, benar juga. Kalau ini Mas, timnya kan sudah sampai medali ya. Tapi apakah seandainya diberikan kesempatan untuk mengulang melaksanakan PKM ini, apakah ada hal yang ingin diubah? Mungkin ini sih apa namanya di 3D animasinya sih. Jadi kan kita ada di keterbatasan 3D-nya. Jadi kita menggunakan properti yang nantinya di PIMNAS itu sama juri bakal dikasih komentar kalau misal itu pembohongan publik, karena ya takutnya orang menganggap kompor dari apa namanya dari kaleng tersebut bisa langsung digunakan dan bisa langsung diproduksi gitu. Nah, apa namanya kalau bisa ngulang ya mungkin kita bakalan 3D di kompornya gitu. Jadi buat menyampaikannya lebih tetap pakai kayak film pendek gitu, tapi di bagian kompornya nanti pakai 3D seperti itu. Oh iya iya. Supaya orang-orang tahu kalau ini tuh gagasan gitu ya, bukan kaleng Ya, itu produk jadi gitu. takutnya malah jadi tutorial kan, nanti Iya, orang-orang loh kok nggak bisa, nanti diprotes gitu. iya benar-benar. Soalnya kan di video itu udah dijelasinnya di sini baterai, di sini ini, terus dipraktekin juga apinya beneran nyala juga ya. Ya, nah itu sebenarnya rahasia dapur sih Mas. Apinya itu kita Hmm. pakai ini Master Gel, kayak gel buat ini apa Hmm. namanya kayak camping gitu.
Oh iya iya. Makanya kalau Mas notice tuh warna apinya biru. Oh iya, oh iya benar benar benar. Bisa ya pembakarannya oh, biru gitu. Iya, makanya kan sampah kan nggak mungkin ya warnanya biru. Ada Hmm. Iya iya benar benar. Kalau ini Mas nasihat untuk mahasiswa-mahasiswa lain mungkin yang ingin ikut PKM ini ada nggak? gimana Mas? Nasihat buat teman-teman mungkin yang mau ikut PKM? Apa ya? Kalau misal di UGM Fest tuh banyak banget saya bilang kalau misal pengen ikut PKM jangan promo dan jangan pengen temennya lah. Nah sebenarnya nggak apa-apa karena itu hal baik gitu loh kalau misal Hmm. buat ningkatin apa ya, buat nyoba hal-hal baru kayak bikin laporan terus ngerasain pressure selama setahun itu kayak hal baru banget yang ya wajib lah dicoba gitu. Terus bisa mungkin di apa namanya bisa ketemu teman-teman baru dari internal sendiri pun kan kita nggak semuanya kenal gitu. Nah dengan adanya PKM kan kalau misal kalian nyari kriteria orang kan nggak mungkin dari satu jurusan kalian sendiri kan, itu bakal multidisiplin dan kalian bakal nemu teman-teman baru di situ. Nah nanti kalau misal udah nyampe Pinas itu kayak satu kampus tuh bakal kerasa banget bondingnya, terus kalian bakal nemu teman-teman dari berbagai daerah sih itu. Iya benar juga saat timnas itu kita eh, apa namanya terpapar dengan ide-ide yang luar biasa ya di. Ya kayak wah out of the box banget sih kayak Hmm, ya iya. kita kepikiran gitu Hmm. Jadi wawasan kita lebih luas gitu ya. ya. Benar benar benar. Kalau dari Masnya dan tim pengalaman paling berkesan di Timnas 36 kemarin apa? Pengalaman paling berkesan sih pas hari mau presentasi itu bener-bener kayak ya lebih berkesan, lebih membekas sih Mas. Jadi kayak pas kita datang terus mau instalasi PPT itu tiba-tiba apa namanya eh, perangkatnya nggak kompatibel kayak nggak bisa. Kan kalau semisal PPT sekarang kan udah pada pakai motion graphic ya buat itunya motion graphic apa namanya kayak transisinya gitu yang bisa Oh iya. gerak-gerak gitu. Terus eh, di laptop panitianya itu speknya udah oke, tapi Wordnya Microsoftnya tuh masih tahun lama jadi kayak nggak ada gitu loh. Nah itu Hmm. hari pertama instalasi itu bang sempet war gitu kayak wah gimana ini terus akhirnya kita backup plan, masukin apa bikin kayak yang simple yang cuman saja geser-geser gitu aja. Terus ternyata malamnya diinformasiin sama panitia gitu bisa diubah. Terus hari besoknya itu presentasi instalasi lagi. Nah terus kan di satu kelasnya kan ada 20 tim nih mas kan di spin wheel gitu kan. Iya. Nah itu paling berkesan tuh kayak kita udah berdoa ayo semoga bisa presentasi di hari pertama gitu. Pada hari pertama nggak jadi, terus ya udah nggak apa-apa kita apa namanya kayak evaluasi aja apa namanya dari tim yang udah tampil gitu kayak oh jurinya yang ini tuh ternyata fokusnya kayak ini, jurinya yang ini ternyata fokusnya kayak ini, jurinya yang ini ternyata fokusnya kayak ini. Terus kayak pertanyaan jadi gitu terus kita baca cara mereka presentasi juga sejauh hari pertama itu nggak ada yang sama kayak yang apa yang mau kita presentasikan gitu. Terus hari kedua berjalan kita udah berharap kayak presentasi pertama biar udah enteng gitu kan. Ternyata setelah di spin wheel itu kita presentasi terakhir sama seperti kayak yang di PKP 2. PKP 2 itu kita presentasi terakhir sebelum istirahat. Jadi kayak waktunya tuh sama jam 12-an kurang gitu. Itu yang paling berkesan sih, tapi abis itu bener-bener lega selega-leganya. Itu Iya, sih iya. Mas. Berarti di malam kedua apa namanya presentasi itu tidurnya kurang nyenyak ya karena belum presentasi hari pertama. Betul, tidurnya kurangnya betul kayak wah kita harus tidur pagi persiapan buat besok gitu. Oh, iya iya iya. Kayaknya rata-rata ya yang di timnas itu berdoa semoga dapat hari pertama ya biar Iya, tenang tidurnya. kalau teman-teman sih kemarin kayak kepikiran dapat hari pertama biar malamnya bisa jajan gitu. Iya benar-benar. Biar beban yang berat banget ini bisa segera hilang ya. Iya,
Baru 1 tahun. Iya, iya. Kalau ini Mas, em, quote favorit dalam selama menjalani perkuliahan, pegangannya gitu. Apa yang favorit Mas? Maaf? Quote favoritnya apa kayak hal motivasi gitu yang dipegang sama perkuliahan. Waduh, ah, kalau dari saya sendiri sih, apapun yang ada di depan dijalanin aja dulu sih. Kayak eh, kita nggak tahu hasil akhirnya apa, hasil apa namanya nantinya bakal gimana. Tapi seenggaknya kita berani nyoba, mau buat nyoba gitu hal-hal baru. Gitu sih. Jadi kayak ya terdorong buat apa namanya berkembang gitulah ibaratnya. Jadi coba aja dulu ya, ya Ya jangan takut dicoba gitu. aja dulu kalau ada tantangan ya udah dicobain, udah ada tantangan ngapain nggak dicobain. Iya, iya, iya. Dari tantangan itu nanti kita akan berkembang ya. Ya bakalan tahu oh kalau misal dihadapin masalah kayak gini, nyikapnya harus gini, oh ternyata kurang gini gitu. Jadi kan kita bakal Hmm, tahu kapasitas maksimal diri kita di mana. iya, iya, iya. Kalau ini Mas reaksi timnya waktu pengumuman malam pengumuman dapat medali itu gimana? Wah, sebenarnya kalau deskripsiin nggak bisa mas, tapi ini juga ya kayak ya apa namanya dosen dosen pembimbingnya tuh dosen pendamping kami tuh udah pernah bilang pas pas penyusunan poster tuh. Kan awalnya tuh kita posternya tuh lebih ke arah KC ya mas, nggak Hmm, nunjukin ini kalau semisal dimisalin sama beliau kalau semisal ini tulisan VGK-nya saya tutup apakah kelihatan kayak VGK. Nah, di situ kita kayak bilang, oh iya ya Pak, kalau semisal ini ditutup, ini lebih ke arah KC. Terus benar-benar semalam itu kita ngerubah dari nol, benar-benar merubah total. Terus pas hari berikutnya beliau bilang, wah oke nih kalau semisal at least kalian dapat dapat medali lah, entah itu dari presentasi atau dari apa namanya dari poster kita nggak ada yang nggak bakal tahu gitu dari apa namanya medalinya. Terus ya udah kita kayak berdoa berdoa terus itu kan bener-bener hujan dari dari siang ya kayaknya pas di Unpad itu bener-bener hujan dari siang sampai malam tuh bener-bener banjir masih hujan gitu di venue-nya kan di outdoor ya yang di Unpad kemarin udah kita kayak apa namanya nyanyi lah terus ada teriak-teriak yel-yel itu kayak masih ayo terus setiap ada yang UGM ada yang disebut namanya ya kita teriak yel-yel gitu terus kayak nggak tenang gitu nah pas video gitu kayak kita berdoa oh kan yang poster dulu kan yang poster hmm, oh ternyata belum bersegini lagi poster tapi nggak tahu kenapa ada keyakinan kalau misal kita bakalan dapat medali gitu entah itu perunggu uh, perak atau emas gitu kita terserah lah ikut kos lebih kayak gitu terus kan ada ditambahin juara favorit juga kan nah pas apa namanya juara favorit itu kita tuh kayak udah oh ya udahlah nggak apa-apa nggak favorit oh ternyata pas juara presentasi setara perunggu disebut tuh nama gue kayak wah ini beneran kan baru baru kan namaku 2 kata kan nah baru kata pertama hmm. tuh udah langsung notice gitu loh nah yaudah kita udah nangis pecah lah di situ intinya gitu Hmm. Wih, terus keren sih. udah pecah banget terus eh, maju gitu masih sembab matanya dan ya masih nggak nyangka lah Keren-keren sih feelingnya berarti tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. iya lebih ke wah ini beneran kan kayak masih di atas panggung tuh megang bendera kayak ini beneran kayak real ya. Keren-keren saya lihat di Instagramnya itu ada foto waktu perayaan medalinya itu. Hmm, Ya, keren, keren, keren. Eh, oh ya, tadi lupa nanya, Mas Angga prodi apa ya? kalau aku sendiri dari pembangunan wilayah mas di Hmm, Fakultas Geografi Boles biografi. Oh iya ya, Geografi geografi. Angkatan ya berapa Mas? angkatan 2021. Oh 2021.
Berarti belum semester tua ya waktu apa namanya waktu dapat medali, masih muda gitu ya Belum, ukurannya. baru semester 5. Hebat, hebat, hebat. Semoga Tapi ya ya, masih yang dijual. semoga pengalamannya tadi ini bisa dipetik oleh teman-teman penonton. Amin. Di ya terus di tim kami itu juga ada yang udah semester 7 sih. Jadi lebih Hmm, semoga menjadi penutup indah gitu dapat medali di timnas. hmm. Iya, iya, iya. Keren ya, sebelum meninggalkan kampus dapat medali dulu. Iya, iya. Apa lagi ya sebentar. Mungkin itu aja Mas, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Semoga semua pengalaman pelajaran yang disampaikan Mas Angga bisa dipetik oleh teman-teman kita. Kebetulan sekarang lagi penyusunan proposal ya untuk Ya, PKN. Mas ikut lagi ya? eh alhamdulillah ikut lagi. Oh, ikut lagi. Luar Karena biasa ya. masih gemes sih Mas kayak kenapa sih gitu. Kayak ayolah bisa lah lebih gitu. Bisa emas ya. Emas dua Amin ya gitu. Allah. Ya paling ya kita nyoba dulu lagi lah. Kalau misal belum rezekinya kan, oh ya udah berarti rezekinya udah kemarin gitu kan. Iya, benar-benar. Kita juga masih ada kesempatan juga ya. Ya mumpung masih ada kesempatan juga kan. Iya, saya juga nih kalau ada kesempatan pengen ikut, juga udah harus keluar. Saya alumni. Ya mungkin itu aja Mas. Terima kasih untuk waktunya Mas Angga. Semoga kedepannya sukses selalu. Semoga yang dicita-citakan tercapai di Timnas 37. Amin, amin. Terima kasih atas doa baiknya Mas. Doa baik Iya. kembali. Ya, semoga semua timnya juga Mas. Salam buat anggota-anggota timnya. Siap. Semoga kedepannya kita bisa bertemu. Kalau Masnya ke Lombok, saya akan berkabar kami nanti kita jalan-jalan bareng. Ini siap kembali berkabar Mas. Soalnya saya juga ada teman di Lombok juga. Oh, di bagian mana Mas? Di Kota Mataram sih sama di Lombok Timur. Oh, Mataram Lombok Timur. Anak Unram nggak? Anak UGM sih kebetulan. Oh, ya. Iya. Mungkin nanti bisa lah kita ya berkabar lagi. Ya, Ya. Terima kasih Mas ya atas waktunya. Mohon maaf ini kalau ada mengganggu. ya, terima kasih juga Mas atas Ya, kesempatannya. Maaf juga kalau semisal banyak kata-kata yang masih salah. Mohon ya nggak apa-apa. dimaafkan. Terima kasih atas semua ilmu dan pengalamannya. Mungkin sekian teman-teman pengalaman dari Mas Angga. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.